teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini setelah tadi seharian beraktivitas? Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar ya, seperti yang teman-teman harapkan. Nah, teman-teman, malam ini aku pengen cerita sesuatu terkait kesenangan dunia. Yang kesenangan dan keinginan aku kaitannya sama kehidupan di dunia yang sama Tuhan dikabulkan. Dikabulkannya sih sudah 1 tahun yang lalu ya. Cuman karena dalam waktu dekat akan ada event yang masih relate sama kejadian itu, aku jadi ingat lagi gitu. Dan aku ngerasa, kayaknya seru nih kalau aku cerita ke teman cerita Ibtida semuanya. So, sebelum aku cerita, aku mau nanya nih. Teman-teman kalian pernah nggak sih atau kalian ada nggak sih di antara kalian yang ngefans sama boy band atau girl band atau idol dari Korea? Ada ya, pasti ada deh, pasti banyak. Nah, aku juga termasuk salah satunya. Iya, aku tuh suka ada salah satu boy band dari Korea yang dia itu sudah aktif di dunia entertainment cukup lama dari sejak aku kuliah. Dan aku pun ngefans sama mereka-mereka itu dari zaman aku kuliah juga. Sudah selama itu. Kuliah aku tuh udah lebih dari 10 tahun yang lalu selesai. Dan aku tuh ngefans sama mereka sampai sekarang aku masih suka sama lagu-lagu mereka. Sampai sekarang aku masih suka ngelihat performance mereka meskipun hanya di layar kaca gitu. Nah, dari karena aku ngefans sama mereka itu, aku tuh pernah ngucap gitu, ya Allah, pengen deh suatu saat aku nonton konser mereka secara live. Pengen banget, nggak usah berkali-kali, nggak apa-apa ya Allah, pengen paling nggak sekali aja gitu. Aku tuh dulu pernah ngucap kayak gitu dan aku masih menyimpan keinginan itu gitu sampai sekarang. Masih menyimpan keinginan itu sampai akhirnya di tahun 2022 kemarin itu ternyata sama Tuhan diwujudin keinginan untuk nonton konser grup boy band tersebut gitu ya. Sama Tuhan ternyata dikabulin di tahun 2022. Nah, kenapa aku pengen cerita ke teman-teman? Padahal kan nonton konser ya mungkin buat sebagian orang ya udah weh nonton konser gitu. Atau mungkin buat sebagian yang lain ngapain sih bahas nonton konser? Itu nggak penting gitu. Aku menghormati apapun pendapat teman-teman ya terkait nonton konser, tapi aku ngerasa aku perlu nih cerita ke teman-teman karena proses aku pada akhirnya bisa nonton konser itu sampai selesai dan lancar itu tuh ada beberapa hal, ada banyak lah, ada beberapa hal yang aku rasa bisa kita ambil hikmahnya gitu, bisa kita ambil pelajarannya untuk kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. So, long story short, kan aku tadi udah bilang kalau aku ngefans sama boyband itu sejak lama gitu ya. Nah, di tahun 2021 akhir, kalau nggak salah, atau awal 2022 gitu, aku tuh secara tidak sengaja nemuin fakta bahwa teman satu tim aku juga ngefans sama boyband itu. Jadi ternyata kita tuh sama-sama suka sama grup tersebut gitu. Dan ya rasanya gimana sih? Seneng dong kita ketemu sama teman yang satu yang memiliki kesamaan hobi gitu ya, yang memiliki kesamaan kesenangan gitu. Jadi kita bisa sharing satu sama lain. Dan yang lebih membahagiakannya, ternyata dia juga berencana kalau ada konser, dia juga berencana pengen nonton. Sama, paling enggak sekali seumur hidup pengen deh nonton konsernya mereka gitu. Jadi kayak tutup ketemu botol. Kayak pucuk dicinta ulam tiba. Aku lagi pengen nonton konsernya, kalau misalnya ada, dan ada temen yang juga punya keinginan yang sama gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, akhirnya sampai kita dapat kabar bahwa memang dia mau konser tuh di sekitar bulan September 2022. Se-excited itu dong akhirnya kita, wah, mau konser, mau dong nonton gitu. Karena kebetulan untuk saat itu gitu ya, biayanya kayaknya masih masuk nih di budget tahun 2022 gitu. Terus udah tuh kita tuh kan seneng, excited gitu. Sampai pada hari H, datanglah hari H itu untuk kita beli tiket. Oh, sebelum sebelum beli tiket dulu.
ada satu hal yang menarik teman-teman. Jadi kan kantor aku itu tidak mewajibkan sebelum sebelum momen tersebut ya. Sebelum momen tersebut itu kantor aku tuh nggak mewajibkan pegawainya buat WFO setiap hari. Karena kebetulan masih pandemi dan sudah melandai memang, tapi masih ada beberapa kasus dan itu agak mengkhawatirkan gitu. Jadi di kantor itu nggak diwajibin buat WFO. Kita bisa WFH atau WFA gitu. Nah, tapi mau ada konser boyband itu dong di Jakarta dan temen aku itu kebetulan yang memang dia suka, dia itu stay-nya nggak di Jakarta, dia itu tinggalnya di luar Pulau Jawa. Jadi ini nih menarik nih karena teman aku akhirnya berpindah dari luar Jawa itu ke Jakarta. Ya salah satu yang men-trigger karena mau nonton konser itu gitu. Jadi kayak pas banget, pas banget momen kita disuruh balik ke WFO, pas banget juga momen mau konser. Jadi teman aku tuh datang ke Jakarta itu dengan banyak apa ya, dengan banyak hal positif yang udah menanti dia. WFO iya, meskipun nggak setiap hari ya, alhamdulillahnya WFO-nya nggak setiap hari. Sama nonton konser iya, meskipun kalau ditanya sih sampai sekarang pasti alasannya kenapa ke Jakarta, apa tuh? Karena mau nonton konser boyband tersebut. Dia itu hampir kayak jadi jawaban template-nya dia. Gitu. Oke, nah itu salah satu kejadian menariknya gitu ya. Konser itu tuh bisa membuat kita ketemu yang tadinya kita ketemunya cuma virtual, teman aku jadi pindah ke Jakarta dan akhirnya kita bisa bertemu secara eh, in person gitu. Dan pas hari H kita nonton konser, kita kan janjian buat berangkat bareng. Itu tuh the first time ever kita akhirnya ketemu muka satu sama lain. Setelah selama ini kita itu ketemunya ya paling via virtual meeting gitu. Dan kita pas ketemu, aku sih ngelihat, wah ternyata nggak seperti yang selama ini kita kira gitu. Orangnya dari segi appearance itu nggak mirip, tapi eh, secara apa ya, secara how do we say that, interaksi itu tuh sama serunya gitu. Jadi hari kita nonton itu juga jadi hari pertama kali kita ketemu in person. Padahal selama ini kita udah tektokan berbulan-bulan gitu. Oke, tadi balik lagi ke bagian yang sebelumnya mau aku ceritain pas kita beli tiket. Nah, dari momen pas kita beli tiket itu, aku percaya ada banyak hal yang teman-teman bisa ambil hikmahnya. Paling nggak minimal 3 lah ya. So, waktu itu kita beli tiketnya pakai aplikasi, ada salah satu aplikasi buat beli tiket online gitu. Dan saat itu pembayarannya itu aku lupa yang available atau yang disarankan gitu. Harus menggunakan salah satu bank account yang aku tuh nggak punya akun bank tersebut. Teman aku satunya yang mau nonton konser pun nggak punya gitu. Jadi akhirnya kita minta tolong sama teman yang lain yang ada di kantor saat itu dan dia itu punya bank account tersebut gitu. So, dia dengan senang hati ngebantu kita nih buat ngebayarin. Oke, lanjut balik ke tiketnya tadi ya. Kan kita tadi beli tiketnya via aplikasi gitu. Nah, pas beli tiketnya itu aku tuh udah was-was karena kan pas lagi sebelum-sebelumnya gitu kalau dengar cerita orang war tiket buat nonton konser Korea atau war tiket buat nonton konser apapun gitu tuh kayak susah gitu. Nanti banyak banget yang akses, yang nanti servernya down lah, yang nanti nggak dapet-dapet lah, yang nanti pas bisa masuk ternyata tiketnya habis lah gitu kan banyak banget tuh cerita-cerita kayak gitu. Kita tuh udah was-was, aduh dapet nggak ya, dapet nggak ya, dapet nggak ya gitu. Dan ternyata dalam satu kali trial, dalam satu kali proses kita pesen tiket, itu tuh kita langsung dapet. Dan dapetnya itu ya menurut aku di nomor tiket yang cukup bagus gitu. Karena pas lagi pelaksanaan, kita berada di spot yang menurut aku itu cukup strategis. Meskipun masih di belakang ya, masih di row-row belakang gitu. Nah, waktu itu akhirnya kita saling bagi tugas tuh. Aku yang war tiketnya, aku yang masuk app-nya buat pesen tiket. Terus teman aku yang satunya yang dia itu punya bank account buat bayar tiketnya, dia menyediakan, dia menawarkan bantuan gitu untuk ya udah nanti gue bayarin dulu, nanti lu tinggal transfer ke gue gitu.
Nah, temen aku satunya dia itu ngebantu buat setup Jimit. Karena kan orang yang mau nonton konser bareng sama aku waktu itu belum ngantor di Jakarta dong. Dia masih di daerah domisilinya dia gitu. Jadi ada 3 orang nih, yang satu set Jimit biar kita bisa live war tiketnya, yang satu aku war tiketnya, yang satunya lagi temen standby buat bayarin tiket kita. Jadi pas kita dapat kita bisa langsung bayar gitu. Terus udah tuh kita kan udah bagi-bagi tugas pas lagi pelaksanaan pesen tiketnya. Ya Allah dapet nggak ya? Ya Allah Bismillah 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 dan akhirnya dapet gitu. Sebahagia itu rasanya kayak wah ternyata gampang. Gampangnya itu ternyata dipermudah gitu. Kita bisa dapet tiket yang kita inginkan dalam waktu secepat itu gitu. Jadi kayak gangguannya itu bisa dibilang hampir nggak ada. Bahkan setelahnya tuh aku tuh masih sempat buat pesen satu tiket lagi untuk temennya orang kantor. Yang dia itu kebetulan mau nonton tapi aku lupa antara dia tidak dapat tiket karena semuanya sudah sold out atau karena tiket yang dia inginkan itu udah habis jatahnya gitu. Tapi akhirnya aku bisa tuh mesenin satu tiket lagi buat rekannya temen kantor aku gitu dan berhasil. Kita akhirnya bisa nonton bareng-bareng konsernya, bisa menikmati konsernya dengan baik gitu ya. Dan ya sebahagia itu gitu. Dan satu lagi yang menurut aku cukup menarik ya dan aku cukup bersyukur buat hal ini adalah karena pas kita lagi nonton konsernya itu kan motong waktu sholat asyar ya teman-teman. Nah, itu tuh kita tuh masih diperbolehkan buat keluar masuk venue konsernya untuk kita sholat. Dan masjidnya, aku lupa itu masjid atau musola ya. Pokoknya tempat sholatnya itu nggak jauh dari venue tempat konsernya itu berlangsung. Jadi kayak, wah, dimudahin banget gitu sama Allah. Buat sholat juga dikasih tempat yang proper dan nggak jauh dari lokasi konser gitu ya. Pas beli tiketnya juga sama Tuhan dipermudah banget. Sampai hari H, hari pelaksanaan juga di jalanan lancar gitu. Kita bisa sampai venue ya yang ada di BSD dengan selamat gitu. Itu tuh seseneng itu gitu. Wah, aku bahagia nih, salah satu wishlist aku yang selama ini aku simpan di dalam hati gitu, ternyata sekarang dikabulin sama Allah gitu. Sebahagia itu rasanya teman-teman. Apalagi pas konser itu semuanya berjalan dengan lancar, kayak nggak ada gangguan-gangguan yang cukup berarti. Atau ada tapi aku nggak tahu, kurang paham juga. Tapi yang aku tahu nggak ada gangguan yang cukup berarti gitu. Kayak orang-orang yang datang pun enjoy sama momen konsernya gitu. Jadi balik lagi ya ke alasan kenapa sih aku pengen ceritain ini ke teman-teman karena tadi aku yakin kita bisa ngambil pelajaran dari ceritaku tadi gitu. Yang pertama, eh, kan aku udah mention ya sebelumnya kalau aku tuh ngefans sama boyband itu sejak lama, sejak aku kuliah dan aku pengen nonton konsernya mereka sejak lama juga. Tapi aku nggak mention itu karena apa ya, yang ngerasa waktu itu memang belum belum saatnya aku buat nonton konser mereka karena tiketnya kan juga nggak murah ya, Bo, gitu. Dan akhirnya itu diwujudin sama Tuhan itu aku ngerasa kayak sekaligus diingetin ini loh kalau kamu punya mimpi jangan buru-buru give up kalau belum dikabulin terus berusaha ya siapa tahu memang Tuhan pengen kita memperbanyak usaha kita supaya nanti pas dikasih gitu ya rasa syukur kita rasa terima kasih kita sama Sang Pencipta itu jauh lebih besar kayak nikmatnya itu berasa lebih lebih membahagiakan gitu. Mungkin itu yang pertama ya. Jangan mengubur mimpi kita, keep it, bisa kita tulis di kertas, bisa kita simpan di dalam hati, bisa kita tanamkan di pikiran kita gitu ya. Sambil pastinya berusaha dan husnudzon sama Sang Pencipta, pasti suatu saat insya Allah bakal dikabulkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ketika kita beli tiket gitu. Kan aku tadi udah sempat bilang ada yang war tiketnya, ada yang standby buat bayar harga tiketnya, ada juga yang setting up online meeting biar yang mau beli tiket itu bisa tektokannya itu langsung online gitu. Yang aku dapatkan dari situ adalah pertama
Berarti ini pelajaran kedua ya. Kalau tadi kan yang pertama jangan mengubur mimpi kita, tetap berusaha, suatu saat siapa tahu Allah kabulin. Kalau memang itu baik buat kita. Nah, yang kedua, tadi kalau misal kita dikasih ke lapangan, jangan lupa untuk menolong orang jika kita mampu. Kayak yang tadi dicontohin sama teman-teman aku tuh ada yang standby buat bayar tiket konsernya pakai bank account dia, ada juga yang nge-set up Jimit biar kita bisa tektokan secara online live saat itu gitu. Itu yang kedua, yang pelajaran kedua ya, tolong menolong gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Kemarin itu pas kejadian aku memang ngerasain syukurnya itu berasa banyak banget karena ini loh aku udah mimpiin ini dari lama dan sekarang dikabulin itu kan rasanya sebahagia itu gitu. Jadi rasa syukur yang kita terima, yang kita bangun ketika kita meraih apa yang kita usahakan dengan usaha yang nggak kaleng-kaleng, itu tuh nikmat syukurnya itu akan berasa lebih besar gitu. Jadi semoga kita tidak masuk golongan orang-orang yang lupa bersyukur gitu ya. Mudah-mudahan mau dapat nikmat kecil, mau dapat nikmat besar, mudah-mudahan kita bisa selalu bersyukur sama Tuhan gitu. Karena ada firman Allah ya kurang lebih tuh firmannya tuh kurang lebih kayak gini. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur atau kita nggak bersyukur sama nikmat yang sudah Tuhan berikan, ingatlah bahwa sesungguhnya azab yang Tuhan kasih itu pedih gitu. Jadi itu langsung auto apa ya, keinget gitu si ayat itu teh sama artinya gitu. Jadi memang benar kita nggak boleh lupa bersyukur. Sekecil atau sebesar apapun nikmat yang diberikan ke kita, ya mudah-mudahan kita jadi manusia yang tidak lupa untuk paling tidak ucap syukur aja sama Yang Maha Kuasa. Gitu. Oke deh teman-teman, kayaknya itu cukup ya buat ceritaku malam ini. Aku juga udah mulai sedikit ngantuk. Jadi cerita aku pada akhirnya bisa nonton konser. Yang kalau misal teman-teman mau tahu konser boyband apa sih, ada di IG aku, ada di feed aku, teman-teman bisa lihat. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari proses aku mimpi buat bisa nonton konsernya, proses beli tiketnya sampai proses selesai nonton konser yang kebetulan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi jangan menyerah sama mimpi, tetap berusaha, tetap tawakal. Terus yang keduanya jangan lupa untuk saling menolong satu sama lain. Terus yang ketiganya ingat untuk selalu bersyukur sama Yang Maha Kuasa. Sekecil atau sebesar apapun nikmat yang diberikan, itu luar biasa dan bakal ditambahkan juga sama Tuhan kalau kita mau bersyukur. Oke deh, I think cukup ya untuk malam ini. Mudah-mudahan benar-benar ada hikmah yang bisa kita ambil bareng-bareng. Dan mohon maaf untuk salah-salah kata yang mungkin nggak sengaja aku ucapkan. See you di cerita Ibtida sesi berikutnya dan bye-bye. Terima kasih sudah menyimak.